Harga emas tiba-tiba anjlok dan ini bikin banyak orang bingung. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah argumen yang sangat menarik yang bilang kalau semua ini adalah bagian dari sebuah rencana besar yang tersembunyi. Jadi, intinya begini, penurunan harga emas yang kita lihat ini bukanlah sebuah kecelakaan pasar biasa. Menurut sumber ini adalah langkah yang disengaja dalam sebuah strategi jangka panjang. Yuk kita gali lebih dalam karena ini benar-benar beda dari apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih harga emas bisa tiba-tiba jatuh begitu tajam? Sebenarnya seberapa parah sih penurunannya? Penurunannya ini signifikan banget loh. Harga per gramnya itu sampai jatuh di bawah 3 juta rupiah. Angka ini benar-benar mengguncang pasar dan menciptakan banyak sekali ketidakpastian. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita harus singkirkan dulu teori-teori umum yang menurut sumber ini, jujur aja, kurang tepat dan bisa menyesatkan. Anda pasti sering dengarkan penjelasan-penjelasan ini soal posisi trading JP Morgan atau manipulasi pasar. Sumber ini menyebutnya sebagai analisis copy-paste. Kenapa? Coba dipikirin. Kalau ada ketidakstabilan geopolitik, harusnya emas sebagai aset aman itu nilainya malah naik, kan? Bukan malah turun. Jadi, ada yang nggak nyambung di sini. Jadi kalau teori-teori tadi salah, lantas apa dong penyebabnya? Menurut argumen ini, untuk jangka pendek, jawabannya cuma satu, yaitu dolar Amerika Serikat yang lagi super kuat. Aturannya sebenarnya sederhana banget. Gini, saat nilai dolar AS naik, otomatis emas jadi terasa lebih mahal buat orang-orang di luar Amerika yang mau beli pakai mata uang mereka. Akibatnya, permintaan emas di seluruh dunia jadi turun. Dan kalau permintaan turun, ya harganya ikut turun. Simpel kan? Nah, ini dia rantai sebab akibatnya. Jelas banget. Semuanya itu dimulai dari The Fed di Amerika yang terus mempertahankan suku bunga tinggi. Ini bikin investor mikir, wah, mending jual emas, terus beli dolar aja biar dapat bunga. Permintaan dolar pun meroket, nilainya jadi kuat dan seperti yang kita bahas tadi, dolar yang kuat akhirnya menekan harga emas. Oke, mari kita lanjut ke mata rantai berikutnya. Kenapa sih pasar bisa begitu yakin kalau The Fed bakal terus-terusan agresif seperti ini? Biar kita semua paham, kita perlu tahu dua istilah ini, hawkish dan dovish. Gampangnya, hawkish itu artinya galak, lebih suka suku bunga tinggi buat melawan inflasi. Kalau dovish itu kebalikannya, lebih suka suku bunga rendah buat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disinilah kuncinya. Pasar itu nggak cuma melihat apa yang terjadi hari ini, tapi mereka juga sudah menerawang ke masa depan. Pasar udah memperkirakan kalau masa jabatan Jerome Powell akan berakhir, dan penggantinya kemungkinan besar adalah Kevin Warsh, yang dikenal sangat hawkish. Ekspektasi inilah yang ikut bikin dolar kuat sekarang. Jadi, poin krusialnya begini, dengan suku bunga yang tinggi, uang itu pasti akan mengalir ke tempat di mana ia bisa berkembang biak. Saat ini, tempat itu adalah dolar AS yang menawarkan bunga, bukan emas yang cuma diam saja. Tapi tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi makin seru. Sumber ini bilang, dolar yang kuat sekarang ini hanyalah persiapan untuk sebuah tujuan jangka panjang yang sama sekali berbeda. Nah, ini bagian yang mengejutkan. Walaupun calon ketua The Fed yang baru ini punya reputasi hawkish, argumennya adalah dia justru akan menjalankan strategi untuk melemahkan dolar AS dalam jangka panjang, bukan menguatkannya. Loh, kok bisa? Jadi, ini dia strategi dua fasenya. Jangka pendek, dolar sengaja dibuat kuat untuk menarik modal asing masuk ke Amerika. Tapi tujuan akhirnya, di jangka panjang, kebijakannya akan dibalik total untuk melemahkan dolar. Tujuannya, agar barang-barang ekspor Amerika jadi lebih murah dan industri manufaktur di sana kembali bergairah. Ini sebuah permainan catur ekonomi jangka panjang. Lantas, apa artinya strategi jangka panjang untuk melemahkan dolar ini bagi kita para investor? Strategi jangka panjang ini namanya quantitative easing atau QE. Cara kerjanya begini, The Fed akan memangkas suku bunga secara besar-besaran, bikin pinjaman jadi super murah. Akibatnya, jumlah uang dolar yang beredar akan meledak, seolah-olah membanjiri sistem. Ujung-ujungnya, inflasi besar-besaran yang akan mengerus nilai uang tunai yang Anda pegang. Konsekuensinya sangat jelas ya. Dalam skenario banjir uang dan inflasi tinggi ini, nilai uang tunai Anda akan anjlok.
Sebaliknya, aset-aset real yang jumlahnya terbatas, seperti emas atau bahkan saham, nilainya justru diprediksi akan meroket tajam. Jadi ini benar-benar mengubah cara kita melihat situasi. Penurunan harga emas saat ini bukanlah sebuah kegagalan atau pertanda buruk, melainkan sebuah fase yang memang sudah diperhitungkan sebelum datangnya periode inflasi besar-besaran. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir dari analisis ini, sebuah pertanyaan untuk kita semua. Jika skenario inflasi yang direkayasa ini benar-benar terjadi, mana yang lebih cerdas untuk dipegang? Logam mulia atau saham? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan.